Di tengah pengejaran, dia tiba-tiba merasakan gatal di punggung tangannya dan mengangkatnya untuk melihatnya. Tangan ini benar-benar dilanda kemalangan, tangan yang sama yang ditusuk puluhan lubang oleh Penatua Palu Langit dan sekarang telah terkontaminasi dengan ruam merah yang tumbuh. Kalau dipikir-pikir, itu juga tangan nakal yang membuka Proud Immortal Demon Way saat itu. Aku benar-benar ingin memotong tangan ini. Ah! Ketika perhatiannya terbagi, langkah Shen Qingqiu melambat. Merasakan serangan pedang yang akan datang dari atas kepalanya, dia membuka kipas lipatnya, bersiap untuk melawan dengan pisau angin. Dia berteriak, "Siapa itu?" Penyerang dengan cepat turun ke tanah dari atap-atap di dekatnya. Keduanya bertatap muka satu sama lain dan Shen Qingqiu berseru, "Gong Yi Xiao." Pemuda itu segera menarik pedangnya, keterkejutannya lebih besar dari kegembiraannya. "Tetua Shen." Shen Qingqiu berkata, "Ini aku. Kenapa kau juga datang?" Dia ingat Yang Yixuan telah menyebutkan bahwa murid istana Huanhua telah memasuki kota dari sungai rahasia. Agaknya, mereka adalah orang yang sama yang datang dengan Gong Yi Xiao. Dia bertanya, "Istana Huanhua memintamu untuk memimpin kelompok di dalam kota untuk menyelidiki." Gong Yi Xiao berkata, "Junior ini memang menerima perintah untuk menyelidiki kota, tapi pemimpin kelompoknya bukan saya." Shen Qingqiu terkejut. Gong Yi Xiao adalah murid yang paling disukai dari Tuan Istana Tua dari Istana Huanhua. Sebelum kemunculan Luo Binghe, diakui secara universal bahwa Gong Yi Xiao akan menjadi pemimpin generasi berikutnya. Putri satu-satunya kepala istana jatuh cinta padanya, dan setiap kali murid-murid dari generasinya membentuk sebuah tim, dia selalu menjadi orang yang memimpin mereka. Selain Luo Binghe yang menggunakan lingkaran cahaya protagonis untuk mengalahkannya, siapa yang bisa mencuri tempatnya? Namun, tidak ada cukup waktu untuk berpikir lebih detail sekarang. Shen Qingqiu berkata, "Ayo, kita kejar bersama." Gong Yi Xiao menegaskan dengan keras dan jelas, dan keduanya melompat keluar bersama. Siluet yang membungkuk berlari ke gedung 3 lantai. Hanya berdiri di luar gedung ini akan menyerang indramu dengan aroma bedak wajah dan pemandangan wanita berpakaian cantik di atas panggung. Tampaknya, di masa lalu, ini adalah tempat bordil, tetapi sekarang tawa dan olok-olok genit sudah lama hilang. Kemakmuran telah meninggalkan tempat ini. Pintu depan terbuka untuk memperlihatkan aula utama di lantai pertama yang diselimuti udara yang berat dan padat. Keduanya menahan napas, penuh perhatian, lalu melangkah ke ambang pintu. Di aula utama, meja dan kursi terguling dengan berantakan. Shen Qingqiu memandang Gong Yi Xiao. "Mari kita perpencar dan melihatnya. Kau melihat di kamar pribadi di sebelah kiri, aku akan menjaga sisi kanan." Dia menggunakan kipas lipat untuk membuka pintu terdekat. Dia bisa secara tidak jelas melihat seseorang terbaring di tempat tidur. Dia pertama kali merasa hatinya terangkat dengan harapan, tetapi kemudian segera jatuh. Itu hanya kerangka yang mengenakan pakaian yang rumit dan dirancang dengan rumit, kepalanya dihiasi manik-manik dan giok. Dia berbaring di sana dalam postur yang tenang. Mungkin salah satu wanita di rumah itu yang, mengetahui akhir hidupnya, telah menghiasi dan mendandani dirinya dengan pakaian terbaiknya dan meninggal dalam tidurnya. Bahkan dalam kematian, dia hanya mengambil postur tubuh yang paling indah, itu mungkin sifat wanita. Shen Qingqiu menghela nafas sedih. Dia keluar dari kamar dan menutup pintu lagi. Beberapa kamar berikutnya berturut-turut adalah kerangka wanita dalam pakaian dekoratif. Sepertinya seluruh rumah bordil telah benar-benar menyerah. Shen Qingqiu baru saja akan membuka ruang ke-6 ketika suara orang dan gerakan datang dari lantai 2. Keduanya naik menuju lantai 2, Shen Qingqiu merebut posisi di depan saat mereka menaiki tangga. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang muda dan lembut, "Itu tidak masalah." Itu hanya 3 kata, tetapi setelah mendengar suara ini, Shen Qingqiu merasa seperti disambar petir. Tangannya meremas kipas lipat sampai mengeluarkan suara gertakan. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh pernapasan berhenti. Membekuk kaku, dia terjebak di tangga, tetapi dia sudah bisa melihat kamar wanita yang elegan di ujung koridor di lantai 2. Sekelompok murid yang mengenakan warna-warna istana Huanhua mengelilingi seseorang di tengah-tengah mereka. Ada seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam, membawa pedang panjang tanpa hiasan di punggungnya. Wajahnya seperti batu giok, dan matanya seperti bintang dingin yang berkilauan di 2 kolam yang dalam saat dia berjalan mendekat.
Dia telah tumbuh pesat dan temperamennya juga sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, tetapi wajah inilah yang bisa menghiasi sampul novel roman dari sudut manapun. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, Shen Qingqiu tidak akan pernah salah mengingat. Pada saat yang sama, suara mekanis yang familiar yang terdengar sangat mirip dengan Google terjemahan yang seperti sekumpulan debu, meledak di benaknya secara berurutan, menjadi serangkaian notifikasi. Halo, sistem berhasil diaktifkan. Kata sandi aktivasi, Luo Binghe. Periksa sendiri, sumber energi beroperasi seperti biasa, status normal. Mode hibernasi dihentikan, mode standar diluncurkan. Pembaruan diunduh dan penginstalan selesai. Tunggu sebentar, kamu benar-benar mengupdate. Terima kasih sekali lagi telah menggunakan sistem. Layanan pelanggan, dapatkah aku mengirim item ini kembali dan mendapatkan pengembalian uang? Catatan penerjemah. Niubizi secara harfiah adalah hidung lembu, banteng tetapi dalam karya sastra itu mengacu, secara bercanda kepada seorang biksu tahu karena rambut atau topi mereka seharusnya terlihat seperti hidung banteng. Hua Zizaozan secara harfiah, pemandangan indah dari tanaman yang mekar bergoyang tertiup angin, tetapi itu berarti, wanita berpakaian cantik. Tui Huo untuk mengembalikan barang dagangan, untuk menarik produk. Akhir chapter 32. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakan aku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.